Setiap ayat, setiap hadis, setiap kebaikan, setiap ibadat, semuanya memiliki batin, memiliki zahir, memiliki batasan dan juga pencapaian yang tiada puncak. وذكر لنا المثال بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Disebutkan permisalan kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. المبتدئون من عموم المسلمين والمؤمنين المعنى عندهم الذي في قلوبهم عندما يقولون لا معبود بحق إلا الله. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, pemula kaum mukminin ketika mengucap la ilaha illallah, makna yang tersirat, yang terlintas dalam batinnya, makna tersebut adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Wa ahlul ihsan ma'a tahaqqquhum bihadha al-ma'na mudaf ilayhim aidan 'indama yantiqun bila ilaha illallah istish'ar ma'na la maqsuda illallah. Kalau pemula dalam batinnya tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, namun orang-orang yang telah mencapai ihsan, orang-orang yang menengah, saat mengucapkan yang terlintas di dalam batin mereka adalah tiada yang saya tuju melainkan Allah, maksud dan tujuan saya hanya Allah. Fahum bila ilaha illallah yatanazzahun an qasdi ghairillahi fi kulli qaul wa fi'l wa haraka wa sukun. Mereka orang-orang mulia tersebut di dalam pengucapan la ilaha illallah, yang mereka maksud adalah mensucikan diri mereka dari menuju dan bermaksud kepada selain Allah, apapun dan siapapun selainnya. Wa haula yaqulun la ilaha illallah fayazdad imanuhum wa haula yaqulun la ilaha illallah fayazdad imanuhum wa yazdad yaqinuhum bitakhallus min qasdi siwallah. Dari kelompok tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kelompok ini mengucapkan la ilaha illallah dari kelas-kelas yang berbeda, tetapi masing-masing saat mengucapkannya bertambah iman mereka, bertambah yakin mereka kepada Allah Ta'ala, bertambah pendekatan mereka kepada Allah. Wa ahl al-ma'rifat al-khassa min waraihim yaqulun la ilaha illallah wa ma'ahum ma'na la ma'bud wa la maqsud illallah wa ma'ahum ziyada yastash'irun bi 'indama yaqulun la ilaha illallah لا موجود إلا الله أي لا موجود بذاته ولا حقيقة في الوجود إلا لله الموجود وما سواه فخلقه وفعله. Dan orang-orang yang telah mencapai puncak daripada ahli irfan yang memiliki ma'rifah kepada Allah Ta'ala yang khusus, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun yang tersirat di batin mereka selain tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, tidak ada yang saya maksud dan saya tuju kecuali Allah. Dan juga ada hal yang ketiga, tidak ada yang ada pada hakikatnya ini melainkan hanya Allah Ta'ala, yakni keberadaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan yang terdahulu, keberadaan yang abadi, yang tiada awal, yang tiada akhir. Bahkan di dalam sifat, di dalam perbuatan enggak ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanahnu wal ardu was sama' wa ma bainaha lam takun mawjuda wa hiya haditha fa wujuduha hadath bi ijad Allah Ta'ala wa kulluha taqbalu al-'adam fa aina al-wujud al-haqiqi lillahi wahda. Dan kita semua dan juga langit dan bumi dahulu tidak ada, namun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengadakan kita semuanya, maka keberadaan kita adalah dengan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, tapi wujud yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahl hadhihi al-martaba al-'aliyah yaghusun fi ma'na la mawjuda illa Allah fayastaqir fi qulubihim nur ash-shuhud alladhi qala anhu zainul wujud أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطله فيحدث عندهم معنى لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. Dan orang-orang yang telah mencapai pencapaian ini, mereka menyelami ma'rifah dan hakikat tersebut dengan nur yang memenuhi hati mereka dan kesaksian di dalam hati mereka, hingga mereka mencapai pencapaian seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenar-benarnya kalimat yang pernah diucapkan seorang penyair adalah kalimatnya Labid yang berkata, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah akan sirna, sia-sia dan batil dan akan menjadi ketiadaan. وكلنا نقول لا إله إلا الله ولكن في أي المراتب كل واحد منا. Kita semua berucap la ilaha illallah, tetapi kita mengucapkannya dalam martabat dan kelas yang mana?
بكثرة تكريرها مع الحضور يرتقي الإنسان في هذه المراتب. Dengan banyak mengulang-ulangnya disertai pemahaman dan kekhusyuan, dia akan mencapai pencapaian yang tinggi, akan menapaki, menanjak kepada tangga-tangga pengenalan kepada Allah yang lebih tinggi. وبتلقيها عن المتحققين بها يسهل العبور إلى الارتقاء في مراتبها. Dan dengan menerimanya kalimat tersebut kepada orang-orang yang telah mencapai hakikatnya, maka akan lebih mudah bagi orang itu, bagi muslim itu, untuk menapaki, menjajaki peringkat-peringkat pengenalannya. وأعظم من قالها من الخلق وأعلى من تحقق بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan makhluk yang paling teragung di dalam mengucapkan kalimat ini dan mencapai hakikatnya yang tertinggi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خصه الله تعالى بتحقيق علمها وقال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Ta'ala memberikan hakikat ilmu la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad, hingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa'lam, wahai Muhammad ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, diajarkan saat itu oleh Allah Ta'ala. وتلقاها عنه الصحابة فهم أولى الأمة بالتحقق بها لأنهم أخذوها من لسان أعظم متحقق بها. Dan para sahabat Rasulullah, mereka talaqi langsung kalimat ini dari Nabi Muhammad yang merupakan pakar yang paling ahli di antara semua makhluk akan kalimat ini, maka sehingga para sahabat yang bertalaqi dari sumbernya, mereka menjadi pakar-pakar yang paling mengerti di antara umat ini akan kalimat la ilaha illallah. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من أصحابه فقال هل فيكم غيركم يعني من أهل الشرك واليهود قالوا لا فأمرهم أن يرفعوا أيديهم ويقولوا لا إله إلا الله فلقنهم إياها 3 مرات فلما قالوها قال إن الله قد غفر لكم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwasanya Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang selain kelompoknya kita, selain kalian, yakni adakah di antara kalian orang non muslim ataupun juga orang munafikin? Maka bilang, tidak ya Rasulullah, ini kita semua adalah orang-orang yang kepercayaanmu, orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, dan tiap kali mengucapkannya diikuti oleh para sahabat. Setelah 3 kali itu Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya saat ini Allah telah memberikan ampunannya kepada kalian semua. وفي تبعيته والاقتداء به كما قالها لأصحابه وقالوها بعد نقولها كذلك. Dan dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad dan menyambung dengan lisannya Nabi Muhammad dan juga menyambung dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, maka kami akan melantunkan kalimat ini dan kita ikuti semuanya kalimat tersebut. ونرفع أيدينا ونقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا وزنة نفسه عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته ومداد كلماته. اللهم حققنا بحقائقها يا الله واجعلنا berikan من kami خواص hakikat. أهلها واغفر لنا كما غفرت لهم. Jadikan kami sebagai orang-orang yang khusus dari ahlinya, dan ampunkanlah kami sebagaimana Engkau ampunkan mereka. فأكثروا منها ما استطعتم. Perbanyak kalimat ini sebisa kalian. وجاءنا في الحديث
أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمانة من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. Disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditambahkan al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setiap hari 100 kali, maka kalimat itu menjadi penyebab orang tersebut memberikan keamanan bagi orang tersebut dari segala keburukan, aman daripada kefakiran, dan juga diberikan ketentraman ketika dia dimakamkan dalam kuburannya, kedamaian dan pendampingan, dan juga dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu kemelaratan.